Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Widiantari Putri, Prodi Peternakan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kambing. Yang pertama itu ada asal-usul kambing. Kambing ini memiliki nama latin yaitu Capra aigagrus hircus, merupakan salah satu subspesies kambing yang dipelihara atau dijinakkan dari kambing liar Asia Barat Daya dan Eropa Timur. Kambing ini merupakan salah satu di antara spesies yang paling lama diternakan. Adapun produk-produk yang dihasilkan dari kambing antara lain adalah susu, daging, bulu, dan kulit. Kemudian ada bangsa-bangsa kambing. Ada kambing kacang, kambing etawa, peranakan etawa, kambing sanen, kambing marica, kambing gembrong, dan kambing alpin, dan kambing anglon nubian. Yang pertama itu ada kambing kacang. Nah, ini adalah gambar dari kambing kacang. Kambing kacang ini merupakan salah satu ras unggul yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Nah, jenis kambing ini termasuk dalam jenis kambing lokal dan sudah banyak tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ciri-ciri kambing kacang ini memiliki tubuh yang kecil dan pendek, telinganya kecil dan tegak, berleher pendek, badan bagian belakang meninggi, memiliki tanduk baik jantan ataupun betina. Tinggi badannya itu 55-65 cm. Berat badan dewasa jantan 25 kg, sedangkan yang betina 20 kg. Bulu tubuhnya berwarna putih, hitam, coklat atau campuran dari 3 warna tersebut. Nah, ini ada kambing peranakan etawa. Kemudian kambing sanen. Kambing sanen ini berasal dari lembah Sanen, Switzerland. Baik jantan maupun betina tidak bertanduk. Warna putih atau krim pucat atau lebih muda lagi. Hidung, telinga, dan ambing belang hitam. Dahi lebar, telinga sedang tegak. Kemudian ada kambing alpin. Ciri-cirinya tuh ada yang bertanduk dan ada yang tidak. Besar dan tingginya sama dengan kambing sanen. Warna bulu bermacam-macam dari putih hingga kehitam-hitaman. Warna muka ada garis putih di atas hidung. Sebagai kambing penghasil susu. Kemudian kambing etawah atau yang sering disebut dengan Jamnapari. Nah, kambing etawah ini berasal dari Jamnapari, daerah India. Ciri-cirinya yaitu hidung melengkung, telinga panjang atau 30 cm terkulai, kaki panjang dan berbulu panjang pada garis belakang kaki. Warna bulu belang hitam, putih atau merah atau coklat putih. Baik jantan maupun betina bertanduk. Kemudian tinggi jantan dewasa 90-127 cm, betina dewasa 76-92 cm. Bobot badan jantan dewasa 68-91 kg, sedangkan betina hanya 36-63 kg saja. Kemudian rata-rata produksi susu kurang lebih 3 liter per ekor per hari. Ambing besar panjang seperti botol. Nah, di sini bagaimana sih pejantan bibit kambing yang baik? Di sini sudah ada ciri-cirinya. Yang pertama itu sehat, tubuh besar dan tidak cacat, dada dalam dan lebar, kaki lurus dan kuat, tumit tinggi, penampilan gagah, aktif dan besar nafsu kawinnya, testis normal, simetris dan kenyal, penis kenyal dan dapat ereksi, berasal dari keturunan kembar, bulu bersih dan mengkilat. Kemudian di sini juga ada betina bibit. Hampir sama, tetap ada sedikit perbedaan saja. Yang pertama itu sehat, tidak terlalu gemuk, tidak cacat, kaki lurus dan kuat, alat kelamin normal, sifat keibuan baik, ambing normal, seperti halus, kenyal, tidak mastitis, dari keturunan kembar, bulu bersih dan mengkilat.
Di sini ada beberapa contoh-contoh cacat tubuh yang dialami oleh kambing. Yang pertama itu rahang atas dan bawah tidak rata, tanduk melingkar menusuk kepala atau leher, testis hanya satu atau dua tetapi asimetris, ada infeksi atau pembengkakan pada ambing, kaki X atau pengkor, buta atau rabun, dan terakhir majir atau mandul. Nah, di sini ada pendugaan umur berdasarkan pertumbuhan gigi. Di sini ditetapkan ada gigi seri tetap. Gigi seri tetap itu adalah gigi yang tumbuh permanen pada kambing. Yang pertama itu belum ada atau hanya masih memiliki gigi susu semua. Diperkirakan umurnya itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, 1 pasang atau 2 buah. Perkiraan umur 1-2 tahun. 2 pasang atau 4 buah, 2-3 tahun. 3 pasang 6 buah, 3-4 tahun. 4 pasang atau 8 buah, 4-5 tahun. Gigi seri mulai aus atau udah mulai tidak kuat semula. Diperkirakan umurnya 5 tahun atau lebih. Kemudian di sini ada dewasa kelamin dan birahi. Yang pertama, dewasa kelamin adalah keadaan di mana ternak itu telah siap melaksanakan proses reproduksi atau menghasilkan anak. Dewasa kelamin pada kambing biasanya diawali dengan umur 6-8 bulan. Umur kawin pertama jantan di atas 1 tahun, sedangkan betina di antara 10 atau dari 10 sampai 12 bulan. Jadi betina itu lebih siap kawin daripada si jantan, lebih cepat. Kemudian perkawinan dapat berhasil jika betina dalam keadaan birahi. Nah, tanda-tanda birahi itu 3A, 2B, 1C, dan gelisah. Kemudian ada siklus birahi terulang setiap 18 hari. Di sini ada perkawinan. Perkawinan itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu kawin alami dan kawin IB atau yang buatan. Yang pertama itu ada kawin alami. Kemudian kawin IB memiliki beberapa keberhasilan yang dipengaruhi oleh keterampilan peternak mendeteksi birahi, keterampilan inseminator, dan kualitas mani beku. Macam preparat untuk penyerentakan birahi yaitu progestagen dan prostaglandin. Progesteron dapat digunakan dengan mencampur pakan, kemudian suntikan dan intravaginal menggunakan spons. Penyerentakan birahi dengan prostaglandin atau PGF2 alpha dapat dilakukan melalui suntikan intramuskuler. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengawinkan kambing? Nah, di sini sudah ada. Yang pertama itu, kawinkan kambing betina 12-18 jam setelah terlihat tanda-tanda birahi. Agar perkawinan tidak gagal, maka campurkan jantan dan betina dalam satu kandang. Perkawinan tidak berhasil ditandai dengan terulangnya tanda-tanda birahi muncul lagi, maka kawinkan ulang lagi. Hindari perkawinan dengan saudara dekat, misalnya bapak dengan anak, ibu dengan anak, atau saudara kandung. Kemudian di sini ada tanda-tanda kebuntingan. Yang pertama itu tidak terlihat tanda birahi, membesarnya perut sebelah kanan, ambing menurun, induk sering menggesekkan tubuh ke dinding, dan induk tampak lebih tenang. Di sini ada pakan kambing. Untuk apa sih pakan itu diperlukan? Nah, di sini sudah ada beberapa. Yang pertama itu untuk kebutuhan harian agar ternak dapat hidup. Untuk produksi agar ternak itu tumbuh besar atau gemuk, menghasilkan daging dan menghasilkan susu. Untuk produksi, kawin, bunting, beranak, dan menyusui. Kemudian berapa kebutuhan pakan? Kebutuhan pakan kira-kira 10% dari berat badan.
Tidak semua hijauan dimakan, oleh karena itu hijauan yang harus disediakan harus lebih dari 10% berat badan. Kemudian di sini ada bahan pakan untuk ternak kambing. Yang pertama itu, zat makan yang paling diperlukan oleh kambing adalah protein energi. Yang pertama ada hijauan. Contohnya Glirisidea, turi, lamtoro, dan lain-lain. Kemudian sisa pertanian, daun kacang tanah, daun singkong, dan lain-lain. Biji-bijian, bungkil kedele, biji kapas, ampas tahu, ampas kecap, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada bahan pakan sumber energi. Yang pertama itu, di sini dari biji-bijian dapat berupa sorghum, jagung, dedak padi, jagung sorghum. Yang ketiga umbi-umbian, ketela rambat, singkong, onggok, dan terakhir ada hijauan, yaitu rumputan. Kemudian di sini ada kandang. Apa sih fungsi kandang bagi ternak? Yang pertama itu melindungi ternak dari hewan pemangsa, mencegah ternak agar ternak tidak merusak tanaman, tempat istirahat atau tempat tidur ternak, tempat kawin dan beranak, tempat untuk merawat ternak sakit, memudahkan pengontrolan terhadap ternak. Kemudian syarat untuk mendirikan kandang. Yang pertama, kita harus mencari tempat yang tidak tergenang air agar tidak mudah banjir dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Kemudian yang kedua, jarak kandang agak jauh dari rumah atau sumur, cukup mendapat sinar matahari, terlindungi dari angin langsung. Kemudian bahan untuk membuat kandang mudah diperoleh di lokasi, bahan murah dan kuat, bahan tidak mudah lapuk agar kandang kuat dan tahan lama. Di sini ada model kandang. Yang pertama kandang panggung. Nah, setiap kandang itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Di sini kandang panggung memiliki kelebihan lebih bersih karena karena panggung dia kan jauh dari tanah, dia agak ke atas, jadi kemungkinan kecil untuk kotor itu memiliki kemungkinan kecil. Jadi yang kedua, lantai kandang selalu kering. Yang ketiga, kuman, penyakit, parasit, dan jamur yang hidup di lantai kandang dapat ditekan perkembangannya. Kemudian kelemahannya, biayanya pembuatan lebih mahal, resiko kecelakaan atau terperosok lebih besar, konstruksi harus lebih kuat. Nah, ini ada contoh-contoh kandang panggung. Nih. Yang kedua ada kandang lantai tanah. Kelebihannya biaya pembuatan lebih murah, konstruksi lebih sederhana, resiko kecelakaan dapat dihindari. Tapi kekurangannya, kebersihannya kurang terjamin, kebersihan ternak kurang terjamin, lantai becek dan lembab, kuman, penyakit, parasit, dan jamur berkembang subur, kesehatan ternak kurang terjamin. Jadi menurut saya di sini mungkin kandang yang lebih memungkinkan, lebih bagus untuk ternak, baik untuk ternak adalah kandang panggung. Tetapi biayanya lebih mahal kandang panggung daripada kandang lantai tanah. Terima kasih. Jadi sekian presentasi saya tentang materi kambing ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.